Tokyo Revenger episode 35. Di episode sebelumnya, Takemichi, Taiju, dan Naoto sedang melakukan perbincangan dengan Kurokawa Izana. Tiba-tiba Koko dan Uin datang. Koko berkata, ada tikus kotor sedang mencium ke sana kemari ternyata. Sedang duduk bersama mantan pemimpinku, mantan kapten divisi 1 Toman, Hanagaki Takemichi, dan mantan kapten ke-10 Black Dragon, Shiba Taiju. Inui berkata, kalian sedang menyelidiki Kurokawa Izana, maka kalian adalah musuh Toman. Takemichi tampak terkejut. Taiju tertawa dan berkata, kalian musuhku. Kalian yang selalu lengket dengan Black Dragon dan dompetnya Black Dragon. Apakah Izana cocok dengan keinginan kalian, Inui? Dan kau masih menjadi dompetnya Toman, Kokonei. Kalian hanya orang bodoh yang sedang berdiri di depanku. Taiju berkata kepada Takemichi, kaburlah melalui pintu belakang. Situasinya tidak akan terlihat bagus. Taiju juga berkata kepada Naoto, tolong beritahu kebenaran tentang kematian Hakai. Aku tidak percaya Sanolah pelakunya. Aku tidak tahu bagaimana dia berada di persembunyian Sano. Tapi aku yakin Kurokawa Izana lah yang ada di belakang ini. Tolong tuntaskan penyesalan Hakai. Taiju berteriak kepada Takemichi dan Naoto agar mereka segera pergi. Takemichi berkata kepada Taiju, terima kasih atas segalanya. Taiju tersenyum dan menjawab, ini hutangku kepadamu. Naoto memanggil Takemichi, mengajaknya untuk segera keluar. Anggota Toman berteriak melihat mereka kabur. Tiba-tiba Taiju memukul anggota Toman. Semua anggota Toman terkejut melihat kehebatan Taiju. Dengan raut muka yang mengerikan, Taiju berkata, jadi teringat masa lalu. Taiju kemudian melepaskan jasnya. Dia tertawa, lalu mengepalkan tangannya dan berkata, hibur aku Toman. Koko berkata, ternyata dia masih orang yang sama. Shin memperlihatkan Naoto dan Takemichi yang sedang berlari. Takemichi terus memikirkan perkataan Taiju yang berkata, orang yang selalu lengket pada Black Dragon, dompet Black Dragon. Inui dan Koko, mereka seharusnya kunci untuk mengetahui lebih banyak tentang Kurokawa Izana. Takemichi berhenti dan memanggil Naoto. Naoto pun kemudian berhenti berlari. Takemichi berkata, kupikir kita seharusnya kembali. Mereka berdua pasti tahu banyak. Aku ingin tahu lebih banyak tentang insiden Kanto. Lalu Takemichi berlari kembali ke kafe. Terdengar suara pistol yang dikokang, dan Naoto menyadari suara itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Takemichi. Takemichi menoleh ke arah orang tersebut. Orang itu adalah Kisaki. Kisaki menodongkan pistol tepat di kepala Takemichi dan berkata, matilah. Takemichi kaget melihat hal itu. Tiba-tiba Naoto datang dan mendorong Takemichi. Takemichi kemudian terdorong dan jatuh. Terdengar suara tembakan. Ternyata Naoto terkena tembakan itu. Naoto terkapar. Takemichi shock melihat Naoto. Lalu Takemichi menghampiri Naoto. Terlihat Kisaki kesal karena dia salah sasaran. Takemichi memangku Naoto, meminta Naoto agar bertahan. Namun Naoto menyuruh Takemichi untuk segera kabur. Seseorang datang mendekati Kisaki. Orang itu adalah Kurokawa Izana. Izana bertanya kepada Kisaki, bukannya aku yang seharusnya membunuh Tachibana Naoto? Kisaki menjawab, maaf Izana, si brengsek ini mencoba melindungi Takemichi. Takemichi terkejut melihat Izana ada di sini. Izana berkata kepada Takemichi dan Naoto, kalian membunuh Maikiku. Takemichi tidak mengerti apa maksud perkataan Izana. Lalu Izana memanggil Kakucho.
Kemudian Kakucho muncul di hadapan Takemichi. Izana menyuruh Kakucho untuk membunuh Takemichi. Kakucho pun melakukan apa yang diperintahkan Izana. Takemichi tidak mengerti mengapa Kakucho melakukan ini. Takemichi teringat ketika Kakucho meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan Izana. Kakucho menembak Takemichi. Naoto dan Takemichi, mereka berdua tergeletak di hadapan Kakucho. Takemichi berkata dalam hati, "Aku tertembak." Izana terlihat senang dan memuji Kakucho. Namun, Kisaki terlihat kecewa karena bukan dia yang membunuh Takemichi. Takemichi merasa kesal. Dia meminta maaf kepada Naoto. Naoto berkata kepada Takemichi, "Saat pertama kali aku menemukanmu di waktu masa depan, kau membuatku depresi. Dalam pikiranku, bisakah Cecungu ini benar-benar berkomitmen melakukan semua ini? Bagaimana kakakku jatuh cinta kepada orang seperti ini? Ini aneh. Entah berapa kali kau gagal, kau selalu kembali menemuiku. Sekarang setelah kupikir-pikir, itulah cara pahlawan bertindak. Kau tidak pernah menyerah, bahkan ketika kau sudah gagal untuk kesekian kalinya. Takemichi, kau adalah kebahagiaanku." Takemichi terharu mendengar perkataan Naoto. Sambil mengulurkan tangannya ke Takemichi, Naoto berkata, "Ini jabat tangan terakhir kita." Takemichi, "Mate itu memang mengerikan ya." Takemichi menangis melihat Naoto. Naoto berkata, "Cepatlah, mumpung aku masih bernafas." Takemichi berkata dalam hati, "Ini tidak akan menjadi yang terakhir. Tidak akan kubiarkan ini terjadi." Kemudian Takemichi dan Naoto berjabat tangan. "Aku tidak akan menyerah selamanya." Scene memperlihatkan tahun 2006. Takemichi sudah berada di masa lalu. Tampak Takemichi yang sedang berlari untuk menemui seseorang. Ternyata dia menemui Naoto untuk memastikan dia aman. Takemichi berkata dalam hati, "Naoto belum boleh mati. Menggunakan jabat tangan ini, aku akan kembali ke masa depan." Takemichi kemudian mendekati Naoto dan menggenggam tangannya. Takemichi berkata dalam hati, "Ayolah, kumohon." Namun tidak terjadi apa-apa. Takemichi mengingat semua kejadian saat pertama kali bertemu dengan Naoto di masa depan. Mengingat saat Naoto mengatakan, "Kau merubah takdirku" pada 4 Juli 2005. Mengingat saat Naoto meminta Takemichi bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan Hina. Mengingat saat Naoto yang selalu ada saat Takemichi terpuruk. Naoto adalah orang yang selalu mendukungku, selalu memberikan semangat untuk merubah Toman dan untuk menyelamatkan Hina. Aku bisa sampai sejauh ini karena Naoto. Mengingat kejadian bersama Naoto membuat Takemichi menangis. Naoto berkata, "Takemichi, kau tidak apa-apa." Takemichi menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa. Maaf tiba-tiba memanggilmu. Kau sekarang boleh pulang." Jam menunjukkan pukul 2 malam. Takemichi sedang duduk sambil menundukkan kepalanya. Terlihat seseorang sedang berdiri di depan Takemichi. Takemichi mengira kalau itu adalah Naoto yang masih menunggunya. Takemichi menyuruhnya pulang. Takemichi berkata, "Oh iya Naoto, kau masih ingat hari itu, ketika pertama kali aku bertemu denganmu. Hina mati, sehingga aku kembali ke masa lalu. Aku dan kau yang dari masa depan bekerja sama sangat keras untuk menyelamatkan kakakmu. Namun sekarang aku tidak bisa kembali ke masa depan, karena kau yang di masa depan telah meninggal. Aku sebaiknya melakukan apa sekarang? Tidak ada pilihan selain bertanya kepadamu ya." "Itu benar. Aku hanya perlu merubah masa lalu kan? Kemudian aku bisa menyelamatkan Naoto dan juga Hina." "Itu benar, benar sekali.
Kalau aku selamatkan kalian, maka aku bisa kembali ke masa depan. Dan kemudian aku akan gagal dan gagal lagi. Begitulah akhirnya. Mungkin aku seharusnya mati. Tiba-tiba orang itu duduk di belakang Takemichi dan menyenderkan kepalanya di bahu Takemichi. Orang itu adalah Hina. Hina berkata, "Aku mencintaimu." Takemichi terkejut, ternyata itu adalah Hina. Takemichi bertanya, "Apa dari tadi kamu mendengarkan?" Hina menjawab, "Ya, sepertinya kamu salah mengenali aku sebagai Naoto." Takemichi berkata dalam hati, "Sial, aku terlalu banyak bicara tentang masa depan." Hina bertanya, "Berapa umurmu yang sebenarnya, Takemichi?" Lalu Takemichi menjawab, 26. Hina berkata, "Aku tidak mendengar apapun. Jadi, bisakah kau memberitahu satu hal?" Takemichi, "Dari masa depan, kau sudah melamarku." Takemichi menjawab, Belum kulamar. Tapi aku sudah berpikir dengan matang untuk ingin menikah." Takemichi terlihat salah tingkah menjawab pertanyaan Hina. Hina berkata, "Kalau begitu, aku bisa mati dengan bahagia sekarang." Mendengar perkataan Hina, membuat Takemichi menangis dan berpikir untuk tidak akan menyerah. Hina berkata, "Sudah pagi ya. Aku sebaiknya pulang sebelum ibu dan ayah bangun." Lalu Takemichi memanggil Hina dan berkata, "Tentang hari ini, tentang masa depan itu." Tiba-tiba Hina berkata, "Aku tidak mendengar apapun." Hina tersenyum dan dia pulang. Takemichi mulai kembali bersemangat dan berkata, "Terima kasih, Hina. Sekarang aku tahu siapa musuh kita. Terima kasih loncatan waktu ini." Kurokawa Izana, orang ini yang sebelumnya tidak pernah disebutkan di masa depan. Dia pasti alasan jatuhnya Maiki ke dalam kegelapan. Kisaki, dia juga. Akan kuhajar Kurokawa Izana dan Kisaki. Kali ini kalian akan aku bunuh. Entah Kisaki bisa melompati waktu atau tidak, itu nanti saja. Sekarang aku harus fokus pada Izana. Semuanya berantakan, tapi aku perlu menyingkirkan Tenjiku. Pertama, yang ingin aku ketahui sekarang, kenapa Maiki begitu mempercayai Kurokawa Izana. Sekarang Maiki pasti sudah bertemu Kurokawa Izana. Shin memperlihatkan di rumah Maiki. Terlihat Emma yang sedang memasak. Emma meminta tolong kepada kakek untuk membangunkan Maiki. Maiki menuju ke tempat makan dengan penampilan yang berantakan dan membawa sebuah handuk. Mereka kemudian sarapan sambil mengobrol. Emma meminta Maiki untuk membuang handuk itu, karena Maiki selalu memeluk handuk itu sejak kecil hingga sekarang. Tapi Maiki menolaknya, karena handuk itu adalah barang berharga miliknya. Tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata itu adalah Draken yang datang ke rumah Maiki. Maiki menyuruh Draken menunggu di ruangannya. Draken bertanya, "Aku baru saja bertemu Takemichi. Bolehkah aku membawanya masuk?" Maiki menjawab, "Oke." Takemichi terkejut melihat rumah Maiki, karena ini pertama kalinya Takemichi datang ke rumah Maiki. Draken memberitahu kamar Maiki. Kamar itu terlihat berbeda dari bangunan lainnya. Draken berkata, "Awalnya ini garasi tempat Shinichiro membetulkan motornya setiap saat. Aku dan Maiki selalu datang kemari dan menonton dia bekerja. Dia tidak pernah lelah." Draken dan Takemichi kemudian masuk ke dalam kamar Maiki. Takemichi berkata, "Kamar Maiki sangat keren. Barang-barang dia cukup dewasa kan?" Draken menjawab, "Ya, sebagian besar barang milik Shinichiro." Tiba-tiba Maiki berdiri di belakang Takemichi dan berkata, "Aku hanya punya kasur. Ini masih pagi, jadi jangan terlalu ribut." Mereka membicarakan tentang Kurokawa Izana. Dia adalah dalang dari kejadian penyerangan seluruh anggota Toman. Maiki bercerita kalau kemarin dia bertemu dengan Izana. Draken berkata, "Izana dulunya kapten ke-8 Black Dragon dan sekarang Tenjiku.
Mungkin dia punya hubungan dengan Shinichiro. Takemichi terkejut mendengar perkataan Draken. Draken berkata, "Jangan bocorkan diskusi kita, Takemichi. Shinichiro adalah pendiri Black Dragon. Kau seharusnya lebih terkejut." Kemudian Takemichi berkata dalam hati, "Benar, aku mengetahui ini di masa depan." Takemichi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Draken. Tapi tampaknya Draken tidak peduli. Draken kembali melanjutkan pembicaraannya. "Orang yang tahu tentang ini cuma aku, Maiki, dan Baji. Kami memutuskan untuk merahasiakan ini karena Kazutora terlibat masalah dengan Black Dragon." Maiki berkata, "Sebelum aku bertemu dengan generasi ke-9 Black Dragon, aku berbicara dengan kakakku 2 tahun lalu." Kemudian Maiki menceritakan kejadiannya. Shinichiro berkata, "Jadi kau sedang bermasalah dengan Black Dragon?" Maiki berkata kepada Shinichiro, "Black Dragon tidak sekeren dulu." Shinichiro menjawab, "Ya, aku tahu. Semenjak generasi ke-8 itu kondisinya berubah. Black Dragon adalah segalanya bagiku. Terserah kau mau apa. Aku ingin kau mengambil alih Black Dragon, karena aku meninggalkan timku untukmu." Takemichi terkejut mendengar cerita Maiki. Lalu Draken berkata, "Jadi orang yang merusak Black Dragon adalah Kapten ke-8 Kurokawa Izana." Takemichi berpikir, mereka terhubung. Emma datang dan membawakan teh untuk mereka. Takemichi bertanya, "Kurokawa Izana, dia sebenarnya siapa?" Tiba-tiba Emma menjawab, "Saudaraku." Takemichi, Maiki, dan Draken pun terkejut. Lalu Maiki kembali bertanya kepada Emma, "Siapa?" Emma menjawab, "Sudah kubilang, dia saudaraku." Maiki masih tidak mengerti dengan perkataan Emma.